Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ria Febri Aryani. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kolak biji salak. Untuk cara membuatnya jangan di skip ya. Di sini aku pakai ubi jalar yang dalamnya itu warna orange ya. Untuk teman-teman terserah bebas ubinya mau kayak gimana. Dan ini ubinya udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Lalu mulai kita kukus. Untuk tahap pengukusannya itu kita potong-potong ya, supaya dia cepat matang juga. Karena kalau misalkan berbentuk masih bulat gitu, kadang matangnya suka nggak merata juga. Jadi untuk saran sih lebih baik dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Kita kukus sampai matang ya untuk ubinya. Nah setelah matang ini langsung kita hancurin aja ya. Ngehancurinnya itu pas masih panas ya, karena kalau udah dingin itu agak keras. Jadi kalau misalkan masih panas itu lebih mudah ya, lebih empuk untuk ngehancurinnya. Terserah teman-teman mau ngehancurinnya, bisa pakai cobek atau bisa pakai alat yang lainnya. Yang penting ini hancur, lembut. Nah setelah hancur halus seperti ini, kita masukin tepung tapioka ya. Untuk takaran tepung tapiokanya di sini aku pakai kurang lebih 9 atau 10 sendok tepung tapioka. Karena kalau ubi ini itu kan takarannya beda-beda ya, maksud tuh kandungan airnya itu beda-beda. Jadi nggak bisa diprediksi juga harus berapa takaran tepung tapiokanya. Setelah itu kita mulai uleni ya, sampai tepung tapiokanya itu tercampur dengan ubinya. Di sini tangan aku udah bersih ya, udah cuci tangan. Setelah sudah tercampur, lalu kita bulat-bulatkan ya, sesuai selera aja ya, ada yang bulat, ada yang oval. Ini itu udah nggak lengket di tangan ya. Nah seperti ini, kita bulat-bulatkan adonannya. Setelah selesai dibulat-bulatkan, di sini aku mau merebus ubinya dulu ya. Jadi di sini nggak aku campurin dengan gulanya langsung, aku rebus terpisah dulu. Jadi ini kalau misalkan tandanya udah mateng, si ubinya ini akan mengapung, sama aja kayak kita ngerebus cilok, dia nanti akan mengapung dengan sendirinya. Nah ini udah kelihatan ya, udah pada ngapung, berarti ini tandanya udah mulai matang. Jadi bisa kita angkat. Tahap selanjutnya di sini aku mulai merebus gula merahnya. Di sini aku pakai 2 gula, 1 gula aren, 1 gula Jawa. Sebenarnya terserah sih, kalau misalkan teman-teman punya gula Jawa boleh pakai gula Jawa. Kalau teman-teman punyanya gula aren boleh gula aren. Nah, ini aku saring ya, setelah udah mulai mendidih ini aku saring.
Jadi supaya ampasnya itu nggak terbawa nah kotoran-kotoran seperti itu. Dan di sini aku tambahin air lagi, kurang lebih itu 150 ml atau sampai 200 ml deh. Nah, di sini langsung aku masukin biji salaknya ya. Tunggu sampai sedikit mendidih airnya. Dan untuk tambahan di sini aku tambahin pakai 2 sendok tepung tapioka. Bisa ditambahkan juga dengan tepung maizena untuk mengentalkan aja sih. Jangan lupa ya daun pandannya supaya wangi. Nah, untuk tahap terakhir di sini aku pakai santannya, santan dari kelapa yang diparut ya. Lalu diperas, diambil airnya. Bukan pakai santan yang saset atau yang instan. Karena menurut aku lebih enak santan yang dari kelapa langsung diparut gitu ya. Dan jangan lupa dikasih garam setengah sendok teh dan juga ditambahin daun pandan supaya wangi ya. Jangan lupa diaduk terus supaya nggak pecah santannya. Nah, ini hasilnya ya, bisa dilihat ya, kuahnya kental dan ini juga udah sisa sedikit karena udah sebagian dimakan juga. Nah, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Mohon maaf ya apabila video ini masih banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan selamat mencoba. See you next video. Bye-bye.